Pertanian. Pertanian memiliki dua arti, yaitu pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam arti luas disamakan dengan agraria, yaitu urusan pertanahan dan atau tanah pertanian serta urusan pemilikan atas tanah. Sedangkan pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai pengolahan tanah dengan bercocok tanam untuk menghasilkan tanaman makanan pokok. Sekarang kami akan membahas kendala dalam pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah teknologi rendah. Usaha pertanian kebanyakan masih dilakukan secara tradisional. Begitu juga dalam hal pemberantasan hama, sehingga kuantitas hasil panen juga masih tergolong rendah. Kendala yang kedua adalah iklim yang semakin tidak menentu. Dalam usaha pertanian, tentulah sangat bergantung pada musim-musim yang ada. Perubahan iklim yang sulit diprediksi membuat petani sulit menentukan masa tanam dan panen. Hal ini bisa menyebabkan tanaman kekeringan atau rusak akibat banjir. Masuk ke kendala yang ketiga. Pertanian adalah salah satu sektor usaha yang memerlukan modal yang cukup besar, kecuali hanya menjadi seorang buruh tani. Sektor pertanian membutuhkan modal yang cukup besar, sedangkan biasanya petani memiliki modal yang terbatas. Itu pun belum tentu diimbangi dengan keuntungan yang tinggi. Kendala yang keempat adalah pemerintah yang masih kurang memperhatikan nasib petani. Dalam hal ini, banyak anak muda desa yang tidak ingin menjadi petani dan berbondong-bondong pergi ke kota untuk mengadu nasib. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka usaha pertanian akan sulit berkembang karena lemahnya minat anak muda dalam meneruskan profesi ini. Kendala kelima adalah harga jual produk pertanian yang rendah. Hal ini disebabkan oleh impor produk pertanian yang membuat harga produk pertanian dalam negeri semakin rendah. Dan jika hal ini terus-menerus terjadi, maka kita akan sulit mendapatkan petani-petani baru di masa yang akan datang. Kendala yang terakhir adalah lahan pertanian semakin sempit. Banyak lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi perumahan, industri, dan lain-lain. Lalu, bagaimana caranya petani bisa bercocok tanam jika lahannya pun tidak ada? Berikut adalah contoh-contoh hasil dari pertanian. Yang pertama adalah padi. Padi merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Daerah utama penghasil padi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Yang kedua adalah jagung. Jagung ditanam di ladang, tegalan, dan sawah pada musim kemarau. Kadang-kadang, jagung juga ditanam sebagai tanaman sela atau tumpang sari di lahan perkebunan. Jagung merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian penduduk Nusa Tenggara Timur, Madura, dan Minahasa. Berikutnya adalah ketela pohon. Ketela pohon dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti beras atau jagung, khususnya bagi penduduk di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Umbinya dapat dibuat tepung tapioka dan tape. Daerah penghasil ketela pohon di Indonesia adalah Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. Ubi jalar atau ketela rambat. Ubi jalar merupakan makanan pokok penduduk Papua bagian tengah. Daerah utama penghasil ubi jalar di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Yang terakhir adalah sagu. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat Maluku dan Papua. Sagu biasanya dimakan dalam bentuk papeda yang seperti bubur. Daerah utama penghasil sagu adalah Irian Jaya, Maluku, terutama daerah Seram dan Halmahera, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, terutama Riau. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik yang mendorong pertanian di Indonesia yang pertama adalah tanah yang luas. Indonesia merupakan suatu negara dengan wilayah darat yang cukup luas, sehingga lahan yang luas ini dapat dipergunakan untuk kegiatan bercocok tanam. Yang kedua adalah tanah yang subur. Selain tanah yang luas, Indonesia juga memiliki tanah yang sangat subur. Hal ini dikarenakan oleh letak astronomis Indonesia yang sangat strategis. Seperti yang kita tahu, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa yang membuat Indonesia menjadi negara beriklim tropis dan bercurah hujan tinggi. Dan secara geografis, Indonesia juga dilewati oleh dua sirkum gunung api yang masih aktif, yakni sirkum Pasifik dan sirkum Mediteran. Hal ini membuat banyaknya gunung berapi aktif yang terdapat di wilayah di Indonesia. Ketika meletus, gunung ini juga memuntahkan zat-zat yang dapat membuat tanah subur. Yang kedua adalah faktor sosial pendorong pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah banyaknya jumlah penduduk yang terkonsentrasi di desa. Seperti yang kita tahu, umumnya penduduk di desa banyak yang berprofesi menjadi seorang petani. Yang kedua adalah besarnya jumlah penduduk di Indonesia, sehingga menyebabkan kebutuhan pangan dalam negeri yang harus dipenuhi besar pula. Dan yang terakhir adalah turun-temurunnya lahan dan ilmu pertanian yang biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Demikianlah faktor fisik dan faktor sosial pendorong pertanian di Indonesia. Jenis-jenis pelaksanaan pertanian. Yang
Yang pertama adalah sawah. Sawah adalah bentuk pertanian lahan basah karena menggunakan banyak air dalam kegiatan pertaniannya, terutama pada awal kegiatan penanaman. Macam-macam sawah di Indonesia adalah sawah irigasi yang merupakan sawah dengan perairan yang teratur, sawah lebak, sawah yang terletak pada dataran banjir, sawah tada hujan, sawah yang pengairannya dari air hujan, dan sawah pasang surut, sawah yang terletak di muara sungai atau tepi pantai. Berikutnya adalah tegalan. Yang berikutnya adalah tegalan. Tegalan merupakan lahan kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan seperti padi ladang, palawija, dan hortikultura. Yang terakhir adalah ladang berpindah. Ladang berpindah adalah kegiatan pertanian yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah tempat. Cause you're a sky full of stars.